ketika saya coba untuk membuka topik tentang firman Tuhan, mereka menolak, sangat amat menolak pada saat itu. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan pada saat itu. Saya hanya bisa berdoa. Kami mendapatkan informasi yang terbaru lagi kalau kepala desa berubah pikiran. Dan izin itu belum jelas sama sekali. Karena yang awalnya dia mengizinkan, ternyata ada yang memprovokasi sehingga kepala desa ini berubah pikiran dan dia masih ragu untuk mengizinkan. Oke, nama saya Grace Mawikere, misionaris angkatan ke-36. Ladang penginjilan saya di Provinsi Sulawesi Tengah, lebih tepatnya di Morowali Utara. Nah, saat ini saya rindu untuk membagikan bagaimana Tuhan mengutus saya ke ladang penginjilan saya di sana. Pada saat itu, sama seperti misionaris pada umumnya, saya kebingungan apa yang harus saya lakukan di sana, dimulai dari mana. Bahkan saya juga tidak kenal orang-orang yang ada di sana. Dan sulit sekali akses untuk menjangkau masyarakat yang ada di sana karena jarak mereka yang sangat jauh. Mereka tinggal di kebun dan tidak tinggal di kampung. Jadi itu membuat saya untuk kesulitan menjangkau mereka. Jadi mayoritas petani? Mayoritasnya petani. Singkat cerita, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang masyarakat yang akhirnya dia yang mengantar saya untuk saya bisa tahu masyarakat punya kebun, dari satu kebun ke kebun yang lain, dan akhirnya saya pun sudah tahu di mana lokasi kebun mereka. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa sekali dalam menjawab akan pergumulan saya yang pertama. Pada saat itu saya mulai membuat jadwal perlawatan dan mulai mengunjungi orang-orang yang sudah saya ketahui di mana tempat tinggal mereka atau kebun mereka. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian mereka tidak ada perkembangan. Tidak ada tanda-tanda untuk ingin belajar lebih dalam. Dan saat itu saya mulai bergumul kembali bagaimana caranya untuk mereka mau untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Kami sudah sangat dekat dan bahkan sering untuk berkunjung, mereka juga menerima dengan sangat baik. Namun itu yang menjadi kendala. Mereka sudah tahu bahwa tujuan saya ada di sana akan memberikan tentang firman Tuhan. Dan akhirnya benar, ketika saya coba untuk membuka topik tentang firman Tuhan, mereka menolak, sangat amat menolak pada saat itu. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan pada saat itu. Saya hanya bisa berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk meminta jawaban doa kepada Tuhan. Dan saya hanya mengandalkan Tuhan yang akan menunjukkan kepada saya kira-kira seperti apa jawaban Tuhan itu. Singkat cerita, saya tetap melawat mereka dari kebun ke kebun yang lain. Namun seperti tidak ada perkembangan lagi. Namun satu hal yang saya sadari, tiba di satu saat saya tidak pergi melawat satu hari itu dan saya mulai merenungkan. Mungkin ada kesalahan yang telah saya lakukan sehingga pelayanan saya atau apapun yang saya lakukan di sana seperti tidak ada perkembangan. Kenapa masyarakat belum menerima? Dan sepanjang hari itu yang saya lakukan adalah saya hanya tinggal di rumah bersama dengan anggota keluarga yang saya tinggali di sana. Dan Tuhan langsung menjawab pertanyaan yang selalu saya tanya-tanyakan. Kira-kira siapa yang Tuhan akan kirim untuk boleh belajar lebih dalam. Sepanjang hari itu ketika saya hanya berada di rumah, justru saya lebih dekat dengan tuan rumah saya. Tuan rumah saya ini, dia seorang yang bukan Advent, dia non-Advent, dan dia itu mantan gembala di denominasi lain. Dan kondisi fisiknya itu tidak normal karena dia cacat, dan ada hal yang terjadi sehingga dia mengakibatkan dia cacat.
pada hari itu saya mulai berbicara lagi lebih dalam dengan tuan rumah saya. Jadi bapak ini dia pun mulai terbuka dengan apa yang menjadi pergumulannya. Kami mulai sharing tentang pergumulannya pada saat itu, dan dia sangat terbuka ketika kami memulai percakapan ini. Dan saya baru sadar pada saat itu kalau ternyata selama ini saya terlalu fokus untuk menjangkau yang ada di luar sana. Saya terlalu terfokus untuk menjangkau yang justru belum dalam jangkauan saya. Saya pikir saya akan mendapatkan jiwa yang ada di luar sana. Saya lupa bahwa di dalam rumah saya yang saya tinggali itu bukanlah seorang yang Advent. Namun mereka tergerak hati untuk menerima saya tinggal di sana selama berbulan-bulan, bahkan hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka sangat senang dengan keberadaan saya ada di sana, ada di dalam rumah mereka. Dan di situ saya menyadari juga bahwa ternyata selama saya di sana, saya bersabat di rumah tersebut. Setiap hari Sabat, kami membuat ibadah Sabat di dalam rumah tersebut dengan orang tua yang ada di tempat tersebut. Jadi walaupun hanya beberapa orang di antara kami yang beribadah pada hari Sabat, namun yang Advent di sana hanyalah saya. Dan ternyata Tuhan mau menyadarkan saya. Ada hal-hal sederhana yang tidak saya syukuri, yang saya tidak sadari, yang Tuhan sudah berikan. Nah, bahkan bukan hanya itu, tuan rumah saya juga menunjukkan di mana saya harus pergi. Rumah-rumah mana, orang-orang mana yang harus saya kunjungi. Oh, jadi tuan rumah kasih tahu. Tuan rumah yang memberitahukan orang-orang mana yang harus saya masuki dan kira-kira orang-orang mana yang akan menerima saya. Dia justru yang membuat peta perlawatan saya. Dan itu yang saya rasa bahwa Tuhan sangat luar biasa dalam menyadarkan hal ini kepada saya. Dan pada saat itu, singkat cerita, saya mulai melihat peta perlawatan yang telah saya buat. Dan saya lupa untuk menaruh tuan rumah saya di peta perlawatan tersebut. Namun itulah satu hari yang Tuhan sadarkan saya secara tiba-tiba. Saya boleh sadar bahwa Tuhan sudah mengirimkan jiwa, namun ternyata saya yang belum terlalu peka dengan apa yang Tuhan sudah jawab. Jawaban doa sudah terjawab, tetapi saya yang kurang peka untuk menyadari hal tersebut. Dan singkat cerita, saya mulai menyisihkan waktu untuk ada di rumah. Jadi dalam 1 minggu ada beberapa hari untuk saya tinggal di rumah dan lebih banyak berbincang dengan beliau. Ketika kami berbincang, sharing tentang kehidupan atau tentang pergumulan secara pribadi, dia lebih terbuka dan dia katakan bahwa dia tahu tentang kebenaran. Dia sangat tahu tentang hari Sabat, dia tahu tentang makanan, dia tahu tentang doktrin, bahkan dia tahu tentang nubuatan. Ternyata dia sudah banyak tahu tentang ajaran dari gereja Advent. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Dan pada saat saya mengetahui bahwa dia sudah tahu lebih dalam, saya bertanyalah kepada beliau, kenapa beliau belum melangkah untuk lebih serius lagi dalam hubungan dengan Tuhan. Dan yang menjadi pergumulan dari beliau adalah karena keluarganya belum bisa menerima dia jika dia harus dibaptiskan. Namun pada saat kami sharing, dia membagikan apa yang dia telah ketahui, sejauh mana kebenaran dia telah ketahui, ada banyak hal yang dia belum pelajari. Dan pada saat itu kami memutuskan untuk setiap buka Sabat kami akan buka Sabat bersama. Hari Sabat juga kami akan membahas tentang ayat-ayat bermasalah, kami akan membahas tentang sekolah Sabat, pelajaran sekolah Sabat, membahas tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Kami mulai membuka Bible study di rumah tersebut dengan hanya beranggotakan 3 orang, namun akhirnya kami belajar bersama-sama. Dan terkadang ada orang-orang juga masyarakat yang sering beliau undang untuk bergabung agar supaya boleh belajar bersama lagi. Nah, ketika kami sudah mulai belajar lebih dalam, sudah banyak tahu tentang kebenaran, di dekat akhir pelayanan saya di sana, pendeta ladang penginjilan saya memutuskan untuk akan dibuat KKR di ladang penginjilan saya. Namun pada saat itu
karena saya tahu kondisi ladang saya yang sangat tidak memungkinkan untuk membuat KKR karena ditolak dari denominasi lain. Kami juga tidak diterima oleh pemerintah awalnya. Dan bahkan kalau mau dibilang kami di sana juga tidak ada surat izin resmi untuk mengizinkan kami melayani di sana dari pemerintah, namun kami tetap ada di sana untuk melayani.